Shalom, saudaraku yang dikasihi, diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, keluarga Kristen yang dikasihi Tuhan. Sedang kita boleh berjumpa lagi di hari ini, hari Jumat tanggal 17 Maret tahun 2023 dalam program Renungan Harian Keluarga. Saya percaya bahwa hari ini kita penuh semangat dan sukacita karena kita diberi kesempatan oleh Tuhan untuk menikmati hidup. Mari kita memanfaatkan kehidupan anugerah Tuhan ini dengan beribadah kepadanya dan mari berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kasih dan kemurahan-Mu Tuhan selalu menjadi bagian kehidupan kami. Ada syukur yang kami panjatkan, terima kasih ya Tuhan, karena hari ini kami diberi kesempatan menikmati hidup dengan berbagai hal yang harus kami kerjakan sebagai bagian dari tugas dan tanggung jawab kami sebagai umat-Mu. Kini kami hendak belajar lagi kebenaran firman Tuhan, membekali kehidupan kami dengan firman-Mu. Terangi hati, pikiran kami semua dengan Roh-Mu yang kudus, supaya kami memahami firman Tuhan. Ampuni kami dari salah dan dosa. Berfirman-Lah ya Tuhan, kami siap mendengar. Amin. Jemaat, saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita akan membaca firman Tuhan di hari ini lewat Injil Lukas pasal 22, ayatnya yang ke-35 dan ayatnya yang ke-36. Firman Tuhan ditulis seperti ini. Lalu ia berkata kepada mereka, "Ketika aku mengutus kamu dengan tiada membawa pundi-pundi, bekal dan kasut, adakah kamu kekurangan apa-apa?" Jawab mereka, "Satu pun tidak." Katanya kepada mereka, "Tetapi sekarang ini, siapa yang mempunyai pundi-pundi, hendaklah ia membawanya. Demikian juga yang mempunyai bekal. Dan siapa yang tidak mempunyai, hendaklah ia menjual jubahnya dan membeli pedang." Demikian firman Tuhan. Mari kita merenungkan bagian ini dengan judul Perenungan Bertahan dalam Cobaan. Nah, keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, apa yang ada orang yang memahami maksud dari perkataan Yesus Kristus dalam ayat 36 secara harfiah. Pernyataan Yesus Kristus tentang pedang dipertanyakan. Adakah memang benar Yesus Kristus mengajarkan kekerasan? Sebab ia memerintahkan kepada murid-muridnya untuk menjual jubah dan membeli pedang. Nah, sebenarnya jika kita melihat secara utuh apa yang diajarkan oleh Yesus Kristus, tidak pernah ia mengajarkan tentang kekerasan. Melainkan inti pengajaran Yesus Kristus menekankan tentang kasih. Yesus Kristus dengan jelas berkata kepada murid yang mengulurkan tangan, menghunus pedang, dan meletakkannya kepada hamba imam besar sehingga putus telinganya. Ia ungkapkan, masukkan pedang itu kembali ke dalam sarungnya. Sebab barang siapa menggunakan pedang akan binasa oleh pedang. Sebagaimana kalau kita bisa lihat dalam kitab Matius 26 ayat 52. Nah, apa sebenarnya yang dimaksud dengan kata pedang pada ayat ini? Nah, terlebih dahulu harus kita pahami selagi Yesus Kristus bersama-sama dengan murid-murid dengan tiada membawa pundi-pundi, bekal dan kasut, mereka tidak kekurangan apapun. Dan sekarang waktu yang hampir tiba untuk menghadapi penindasan. Para murid harus bersiap siaga untuk mempertahankan diri. Saudara, persiapan untuk mempertahankan diri ini digambarkan sebagai dalam tanda petik membeli pedang. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus, penindasan akan dialami oleh orang-orang percaya sebagaimana kata Yesus Kristus dalam Matius 10 ayat 16a, "Aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala." Selagi kita hidup, saudaraku, tantangan dan cobaan akan selalu ada.
tetapi Dia yang mengutus kita ke dunia ini, yang tidak akan membiarkan orang yang percaya kepadanya berjalan sendirian. Sebagaimana pengalaman hidup Simon Petrus dan rasul-rasul lainnya. Di saat lemah dan tak berdaya, berseru kepadanya dan Ia menjawab doa kita dengan memberikan kekuatan dan kemampuan, bahkan jalan keluar dari persoalan hidup. Kita juga diingatkan ketika menyelesaikan persoalan hidup, janganlah memakai tindakan-tindakan intimidasi dan kekerasan. Selesaikanlah setiap persoalan kehidupan ini dengan dasar kasih Yesus Kristus, sehingga kita juga menjadi pembawa damai sejahtera dimanapun kita pergi dan berada, dan yakin bahwa pertolongan Tuhan selalu ada untuk kita. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari berdoa. Bapa di dalam sorga, terima kasih, kami mengucap syukur untuk hari baik yang Engkau beri bagi kami. Ada kesempatan lagi bagi kami untuk sejenak merenungkan kebenaran firman Tuhan. Firman yang kiranya memberi semangat bagi kami menjalani kehidupan ini, melaksanakan tugas dan tanggung jawab pekerjaan yang dipercayakan bagi kami, diberikan oleh Tuhan dalam berbagai bidang kehidupan ini. Berkati dan tuntun taruh hikmat agar kami tidak jatuh ke dalam pencobaan, tetapi tetap kuat iman di dalam Tuhan. Bapa di dalam sorga berdoa, kiranya Engkau memberkati kehidupan keluarga kami semua. Mulai dari suami atau istri kami, anak-anak, orang tua, saudara bersaudara. Berkati senantiasa ada cinta kasih yang tumbuh, tidak ada kekerasan, tetapi sukacita jadi bagian kehidupan keluarga, bahkan dalam persekutuan berjemaat dan bermasyarakat. Berkati hamba-hamba pelayan-Mu, diaken penatua para pendeta, bahkan semua yang ada di Jemaat Maranatha Paslatan ini, diberkati oleh Tuhan, bahkan semua jemaat, umat-Mu, siapapun yang setia mendengarkan renungan harian keluarga ini, diberkati oleh Tuhan. Terpuji Engkau Tuhan, pemerintah terus diberkati oleh Tuhan, dalam mana mereka menjalankan roda pemerintahan dengan baik. Terpuji Engkau, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, demikianlah program Renungan Harian Keluarga. Semoga ini memberi inspirasi dan memberkati saudara. Shalom.